Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prediksi hitungan Imam Mahdi akan muncul di tahun 2021 atau di tahun 2022 atau maksimal di tahun 2023 bukanlah suatu ramalan kosong belaka, tetapi prediksi hitungan yang didasarkan beberapa tanda-tanda yang dijelaskan dalam beberapa hadis yang dimaksudkan sebagai peringatan agar kita memiliki persiapan-persiapan menghadapi akhir zaman nanti. Dan bertobatlah sesegera mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk di dalam pasukan Imam Mahdi. Berhati-hatilah, fitnah Dajjal sungguh dahsyat. Semua kembali ke Allah, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Siapakah Imam Mahdi itu? Imam Mahdi adalah seorang lelaki dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Rasulullah yang diutus Allah untuk memperbaiki kembali akhlak manusia. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mengenai Imam Mahdi, dia berasal dari keluargaku, namanya yaitu Muhammad sama dengan namaku. Nama ayahnya yaitu Abdullah pun sama dengan nama ayahku. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4282. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan sahih. Imam Mahdi berasal dari keturunan Fatimah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ummu Salamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi adalah dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Adapun ciri Imam Mahdi adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi dari keluargaku, lebar dahinya, mancung hidungnya, pada masanya dunia penuh keadilan dan kedamaian serta kejujuran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kemaksiatan. Ia akan menjadi khalifah di muka bumi selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Adapun prediksi tanda kemunculan Imam Mahdi adalah sebelum kemunculan Imam Mahdi akan berlaku secara berturut-turut 2 gerhana pada bulan Ramadan. Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Qaul Al-Mukhtasar fi Alamat Al-Mahdi Al-Muntazar. Jika kita melihat kepada dalil-dalil di atas, maka sadarilah bahwasanya tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi ini menurut sebagian pihak sudah berlaku. Gerhana bulan dan matahari pernah terjadi pada bulan Ramadan pada tahun 1981 dan 1982. Maka jika kelahiran Al-Mahdi pada tahun 1981, sedangkan umur Al-Mahdi pada saat ia dibaiat adalah berumur 40 tahun. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, Abu Nuaim meriwayatkan dari Abi Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi daripada anak cucuku. Dia berumur 40 tahun, mukanya bagai bintang yang bersinar-sinar. Di pipi sebelah kanannya terdapat tai lalat hitam. Dia memakai 2 jubah katwaniyah, bagaikan pemuda Bani Israel. Dia mengeluarkan gedung-gedung dan menaklukkan negeri-negeri syirik Al-Hawi lil Fatawi. Jika dijumlahkan, tahun 1981 Masehi sama dengan 1401 Hijriah tambah 40 tahun, sehingga menjadi 1441 Hijriah. Maka dibaiatnya Al-Mahdi pada tahun 2021 Masehi. Kita perhatikan pula pada tanda-tanda lain yang sudah terjadi. Tanda-tanda seterusnya ialah kemunculan bintang berekor atau komet melintas bumi. Sebelum kemunculan Imam Mahdi, sebuah bintang berekor akan muncul dari arah timur. Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Qaul Al-Mukhtasar fil Alamat Al-Mahdi Al-Muntazar. Bintang berekor atau komet ini pernah terjadi melintasi bumi pada tahun 1986. Komet ini merupakan sebuah bintang terang bersinar yang melintas dari timur ke barat dan yang akhirnya berlaku pula lintasan bintang berekor, komet Halley. Mendekati bumi dari arah timur ke barat ini terjadi setelah gerhana matahari dan bulan pada tahun 1981 dan 1982. Imam Mahdi bukanlah tanda kiamat besar, namun kehadirannya adalah satu tanda bagi akan segeranya terjadinya tanda kiamat besar. Bahkan bisa jadi kehadirannya beriringan dengan tanda kiamat besar. Karena Imam Mahdi hadir disebut pada saat teknologi tidak ada lagi. Teknologi tidak akan ada lagi. Kemodernan akan musnah pada saat pole shift terjadi, yakni satu waktu di mana bumi akan dilanda bencana super besar. Gempa bumi, letusan gunung api, tsunami karena hempasan air laut dari samudra ke satu samudra lainnya melampaui benua. Persis seperti sudah digambarkan dalam film 2012, pasca kejadian tersebut teknologi akan hilang. HP, listrik, internet, mobil, motor, pesawat, mesin-mesin, kapal, semua akan musnah. Dan manusia kembali harus hidup dengan tradisional. Dengan lilin di malam hari, dengan bertani, dengan berkuda untuk perjalanan, dengan ternak untuk konsumsi, dengan panah dan tombak untuk peperangan. Pole shift atau pembalikan orbit bumi yang menjadi sebab terbitnya matahari dari barat
yang menjadi tanda kiamat besar bagi umat Islam, dan terbitnya matahari dari barat tidak terjadi serta-merta tanpa sebab. Dia datang melalui proses bertahap berpuluh tahun lamanya, di mana dari mendekatnya planet Nibiru yang siklusnya 3.660 tahunan sekali, dan sejak 2003 telah memasuki orbit dalam sistem tata surya kita. Kelak dia akan berada di jarak terdekat dengan kita, di antara bumi dan matahari. Dan pada saat itu rotasi bumi akan terhenti dan kolesi pun terjadi. Lapisan-lapisan bumi yang sudah terus bergerak dan menyebabkan gempa besar sejak tahun 2000-an, termasuk badai-badai yang sekarang ini semakin sering, adalah dampak makin mendekatnya Nibiru. Imam Mahdi baru akan muncul pasca munculnya lintang pari yang memang dari arah timur. Nibiru itulah si lintang pari yang kelak tidak lama lagi akan segera muncul dan akan menyebabkan terjadi goro-goro di seluruh dunia. Nibiru sekalipun oleh hampir semua orang di dunia dikatakan hoak, nampaknya akan benar-benar datang. Ada beberapa film Hollywood menggambarkan masa akhir zaman. Beberapa film yang diproduksi Hollywood menggambarkan peristiwa yang akan terjadi pada masa mendatang, yang akan dialami umat manusia. Pemerintah Amerika Serikat sebenarnya mengetahui banyak hal mengenai apa yang tengah dan akan dialami bumi. Mereka mengetahui bahwa dunia akan mengalami bencana besar. Mereka, NASA sebenarnya juga sudah tahu tentang keberadaan Nibiru. Namun mereka tidak ingin manusia panik karenanya. Namun sudah banyak pemberitaan tentang staf-staf mereka yang diam-diam memesan rumah bunker yang disebut aman terhadap peristiwa bencana alam di masa depan. Lihatlah di film 2012, di sana diceritakan tentang bumi yang mengalami pemanasan inti bumi. Dan kemudian disebut menjadi sebab bumi akan mengalami bencana besar. Dan kemungkinan bencana benar-benar terjadi. Gempa bumi, tsunami, meletusnya Yellowstone, dan diakhiri dengan manusia berebutan menaiki kapal raksasa, menghindari banjir besar di bumi. Demikianlah kelak peristiwa saat kolesif terjadi seperti sudah terjadi di masa lalu dan menyebabkan kehancuran Atlantis, banjir besar Nabi Nuh, kehancuran Mesir di saat migrasi Nabi Musa, saat kolesif di mana Nibiru berada di jarak terdekat dengan bumi, menyebabkan berhentinya rotasi untuk masa beberapa hari dan lalu matahari terbit dari barat. Bencana besar benar-benar akan terjadi, gempa bumi karena pergerakan lempeng yang luar biasa menimbulkan tsunami, menyebabkan pula meletusnya semua gunung berapi, tenggelamnya pulau-pulau dan bahkan benua. Dan pada akhirnya banjir besar untuk sementara akan melanda bumi karena kolesif, menyebabkan perubahan letak kutub magnetik bumi. Wilayah yang tadinya kutub akan mencair, sementara wilayah kutub baru akan membeku untuk masa ribuan tahun. Maka bumi akan dilanda banjir besar, laksana banjir di zaman Nabi Nuh. Jelas siapapun yang membuat film 2012 mengetahui tentang Nibiru dan bencana akibat kolesif. Berdasarkan gambar di atas, sebenarnya manusia mengetahui dengan peristiwa yang akan terjadi pada masa depan. Dan kita kini berada di masa akhir zaman, satu masa yang dipenuhi oleh gejolak-gejolak peperangan dan bencana alam. Wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Baik, demikianlah sedikit informasi tentang gambaran video tanda akhir zaman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.